Peggy Setiawan itu menurut saya benar, tidak salah tangkap, tapi teman-teman semuanya menyatakan itu salah tangkap ya. Sekali lagi ya, netizen jangan terjebak netizen ya. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang ya, apa kabar Hello Kitty, si mulut lembaran, apa kabar ya. Pak Widya, siapa Deddy Muladi itu semua nggak ada gunanya lagi. Berapa Marudiana, jangan macam-macam kalian nih kalau komen, aduh. So artis gue dulu pernah jadi anak geng motor, kalau satu geng atau beda geng itu sudah pasti saling kenal. Di awal-awal dia muncul sebagai pengacara Vina, saya pikir mereka berdua ini Kartini, ternyata Kartono. Ada seorang oknum pengacara yang bibirnya diberaki sama lalat. Itu lalat juga nggak milih-milih tempat kalau mau berak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sultan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini ada pernyataan terbaru ya dari kuasa hukum kemarin Vina itu, Mbak Putri ya, yang ternyata pernyataannya beliau itu dirujak oleh para netizen. Ada juga nanti pernyataan dari Linda ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton kita saksikan bersama-sama, ini dia. Mungkin ada nggak sih maksudnya tindakan untuk mencoba cross check kebenaran itu sendiri loh Pak? Soalnya kan emang ya mencoba untuk mencari tahu gitu loh, walaupun dilakukan atau enggaknya. Nah, Sekarang kan gini, semua prosesnya kan ini yang menyelidiki itu kan pihak kepolisian. Tentu kita nggak bisa bertanya kemana-mana lagi selain ke pihak kepolisian. Sampai hari ini pun saya dan tim datang ke sana untuk menanyakan perihal hal tersebut. Prosesnya seperti apa sampai ada press release hari ini menyatakan bahwa 2 DPO itu dianggap fiktif. Kami menanyakan tapi kami tidak diberikan akses. Nah itu yang menjadi lagi tanda tanya lagi kepada kita, ada apa? Harusnya pihak kepolisian itu membuka jalur akses, memberikan seluruh informasi secara jelas dan detail kepada kami. Kami pihak kota tidak mungkin kami setuju ada 3 DPO lalu dihilangkan, tidak mungkin. Jadi kita bertanya, apakah amar putusan itu betul atau tidak? Seperti itu. Kenapa bisa jadi ada 1 DPO saja, 2 DPO-nya hilang? Bagaimana ceritanya? Itu kami mau menanyakan hari ini, tapi aksesnya ditutup. Jadi kalau dia bilang saya tidak bersalah, saya rela dihukum mati, ngapain mengganti identitas sekian tahun? Peggy itu mengganti identitas sudah jelas itu menjadi Robi. Di awal-awal dia muncul sebagai pengacara Vina, saya pikir mereka berdua ini Kartini, ternyata Kartono. Saya pikir mereka suhu, ternyata bodoh. Terlebih setelah dia bilang Peggy merubah identitas. Wait, kalian ini pengacara atau penjual tomat? Masa sekelas pengacara tidak bisa membedakan mana identitas dan mana nama samaran? Kalau dibilang Peggy merubah identitas seperti yang kalian bilang, berarti nama di KTP, nama di ijazah, nama di KK, dan nama di rapor pasti berubah. Sedangkan faktanya, namanya Peggy di ijazah, KTP, KK masih tetap Peggy Setiawan. Berubahnya di mana? Kalian sebenarnya tahu nggak yang dimaksud dengan merubah identitas? Yang dimaksud merubah identitas apabila di ijazah KTP ya namanya Peggy Setiawan dirubah menjadi Robi. Itu baru dikatakan merubah identitas. Jadi bedakan mana identitas dan mana samaran, supaya kalian tidak dibully sama netizen. Malu-maluin pengacara. Mending berhenti saya jadi pengacara. Pengacara itu orang-orang top loh. Ini baru muncul aja nggak bisa bedakan mana identitas dan mana nama samaran, asal nyeplak saja. Malu sama titel tuh. SH, sarjana hukum. Makanya jangan sembarang menaruh titel di belakang nama sarjana hukum. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan titel itu. Contohnya seperti kalian tidak bisa membedakan antara nama samaran dan identitas. Malu nggak tuh sama gelar titel sarjana hukum? Ada seorang oknum pengacara
yang bibirnya diberaki sama lalat, itu lalat juga nggak milih-milih tempat kalau mau berak. Masa nggak bisa bedakan mana bibir, mana kloset? Asal berak saja, udah gitu, mencret lagi. Dia bilang Peggy merubah identitas jadi Robi. Gaul dikit apa Bu? Robi itu bukan identitas, tapi nama gaul. Contohnya tetangga saya namanya Edi Purnomo, tapi malam namanya Sherly. Itu namanya gaul. Menurut saya Bu, nggak perlu dipermasalahkan. Peggy itu tidak merubah identitas, dia hanya menggunakan nama samaran. Identitasnya itu belum berubah sesuai dengan KTP. Yang harus dipertanyakan adalah si Peggy anak mantan bupati, itu yang jelas-jelas merubah identitas. Ijazah dirubah, akte kelahiran dirubah. Yang lucunya lagi, akte kelahiran jenis kelaminnya perempuan. September tahun 997 tahun 97. Oke, telah lahir Peggy Setiawan, anak ke-1 perempuan. Jadi Cecep, aduh itu salah ngetik sih namanya Pak ya. Oh, anak laki sebenarnya. Dulu kan lagi Peggy Setiawan. Udah kalau perempuan Peggy Setiawati. Kok ibu nggak komplain? Kok ibu nggak kritik? Takut ya nggak dapat ini. So artis gue dulu pernah jadi anak geng motor. Kalau satu geng atau beda geng itu sudah pasti saling kenal. Logikanya gini, satu geng itu kan pasti ada ratusan orang, dan gue satu orang. Pasti gue pengen ngapalin ratusan orang, betul nggak? Betul nggak? Tapi kata Bu Widya, Linda nggak terseret. Nah, coba tanya ke Bu Widya. Kan Bu Widya tuh ini apa namanya, ketua netizen, gitu kan? Yang paling bisa dipercaya sama kalian, gitu kan? Coba tanya ke Bu Widya tuh. Katanya Bu Widya udah bikin statement kalau Linda tuh tidak terseret. Berapa Mbak Rudiana? Jangan macam-macam kalian nih kalau komen. Aduh. Ayo kita mau pergi, kita mau cari bakso. Yuk, yuk. Lo pasti kenal sama Egy. Bilangin nggak kenal, masih terus ditanya. Sampai mulut gue berbusa juga. Ya, saya merasa kasihan juga tuh sama Linda ya. Diseret terus ya. Jadi segitu sebetulnya banyak sekali pendapat-pendapat atau komen-komen di para netizen ya, yang namanya netizen bebas untuk berkomentar ya. Tapi intinya sebetulnya kita ikuti saja proses hukumnya sampai di mana nih ya, karena sudah mulai banyak orang yang ikut andil juga mengambil bagian di kasus ini ya. Jadi ini ada statement dari Pak Hotman juga ya, yang menarik untuk kita simak juga ya. Gimana statementnya sebetulnya? Yuk, ini dia. Seluruh TikTok, siapa nama cewek itu siapa? Pak Widya, siapa? Deddy Muladi, itu semua nggak ada gunanya lagi ya. Karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus, karena dua dari DPO kan dianggap fiktif ya. Jadi penyidikan sekarang akan membuat rakyat kecewa ya, karena tidak akan dapat misteri sebenarnya, apa sebenarnya misterinya, nggak akan. Seperti apa? Pertama yang saya lihat itu
nanti di akhir tahun ini akan muncul lagi 3 saksi. Dan saya bisa bilang bahwa 3 saksi ini adalah 3 saksi yang dipaksakan keterangannya. Jadi yang saya lihat ini ada sosok seperti ibu-ibu udah tua banget, ada sosok perempuan ya, ini ibu rumah tangga yang masih muda, dan satunya lagi netizen ini malah modelnya kayak nyalahnya Pak Polisi tuh. Lah lek seandainya polisi telah tangkap ya. Lah buktinya sing kasus-kasus besar bom teroris barang kayak kok ya iso ketangkap. Tangkapan Peggy Setiawan itu menurut saya benar, tidak salah tangkap, tapi teman-teman semuanya menyatakan itu salah tangkap ya. Sekali lagi ya, netizen jangan terjebak netizen ya. Bahwa yang beredar Egy ini ada anting-antingnya lubang ya. Ini bisa saja sebagai sebuah obstruction of justice, jadi pengrusakan barang bukti ya. Memang bisa-bisa Egy ini diciptakan ya, dan dia aktif di Facebook ya, dengan seolah-olah dia adalah gitu ya. Jadi jangan kita terjebak di situ teman-teman semua. Saya sudah katakan Peggy Setiawan ini ya memang bisa jadi otak atau salah satu pelaku ya. Tetapi teman-teman kaget kenapa hanya seorang kuli bangunan yang ditangkap ya. Jadi bukan Peggy Setiawan ini yang di-backing, tetapi bisa jadi Andi, Dani atau satu DPO yang dihilangkan ya. Jadi saya masih meyakini polisi tidak salah tangkap. Peggy memang ketangkep, tapi sekarang sedang dalam masa pemeriksaan dulu ya. Jadi mungkin kepolisian sedang mendalami dulu apakah benar ada keterlibatannya Egy ini atau memang salah tangkap. Kita juga belum tahu. Mudah-mudahan ya nanti kita coba sinkronkan dengan informasi-informasi yang kita dapetin ya. Bang, kenapa sih lu terkesan banget percaya kalau Peggy atau Peron yang ditangkap kemarin itu adalah benar-benar Peggy yang selama ini dicari atau dalang di balik kasus Vina ini? Kalau saya ditanya siapa yang paling bisa saya percaya atau harus saya percayai dalam hal mengungkap sebuah kasus, jawabannya adalah para penegak hukum. Alasan saya adalah karena merekalah yang dikasih wewenang, dikasih pengetahuan dan difasilitasi oleh negara. Jadi merekalah yang paling mungkin mengungkap atau menutupi sebuah kasus. Namun sebagai warga negara yang baik, kan kasus Vina ini sudah dibuka kembali. Polri dan Polda juga sudah turun tangan. Kita harus percaya sepenuhnya. Kita harus hormati segala usaha dan proses yang sedang dilakukan oleh Polri dan Polda untuk mengungkap kasus ini. Tidak ada pilihan lain. Saya paham betul teman-teman semua banyak yang tidak percaya kalau Peggy yang sudah ditangkap itu bukan Peggy yang itu. Bahkan banyak asumsi kalau pihak yang berwajib ini salah tangkap. Tetapi kan itu juga sama harus dibuktikan. Jadi kita tunggu aja keterangan dari Polda. Nah, kalau memang nanti setelah kasus ini dianggap selesai dan banyak kejanggalan, nah disitulah kita saatnya menyimpulkan kalau para penegak hukum di negeri ini bisa kita percayakan. Adakah yang tahu kejanggalan saat konferensi pers yang menghadirkan Peggy? Iya, benar banget. Ada satu kejanggalan yang terjadi saat konferensi pers yang menghadirkan Peggy Setiawan. Adakah yang tahu? Ini belum pernah dibahas oleh siapapun netizen ataupun media, tapi saya melihatnya kejanggalan itu ada di posisi mobil yang akan membawa Peggy selepas dari konferensi pers tersebut. Biasanya kalau konferensi pers yang menghadirkan tersangka atau orang penting di masalah itu atau saksi kunci, biasanya itu parkirnya melekat atau menempel di tempat konferensi pers. Ketika mobil itu jauh, maka yang terjadi adalah ada jarak di mana Peggy akan dibawa menuju mobil, sehingga banyak media yang mendekat dan memberikan kesempatan Peggy untuk memberikan statement-statementnya. Saya tidak tahu hal ini di luar dari rencana. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar luput dari perhatian teman-teman di Polres Cirebon atau di Polda Jabar, atau memang, tapi yang jelas bahwa hal itulah yang memungkinkan
terjadinya reaction atau reaksi dari Peggy Setiawan pasca konvensi pers tersebut. Dengan adanya kasus Vina ini buat kalian warga Lampung jangan sampai salah pilih pemimpin. Pokoknya pemimpin itu harus bisa dilihat dari karakter, dan karakternya itu bisa dilihat dari kepribadian dia, tidak banyak-menge, tidak plin-plan. Kalian tahu kan ada salah satu pengacara yang dulu mendukung Vina, tapi sekarang nggak tahu kabarnya kayak gimana. Sekarang malah berbalik arah. Pokoknya buat kalian nih warga Lampung jangan sampai salah pilih pemimpin. Jangan sampai nanti omongannya itu nggak bisa ditepati. Terima kasih. Nenek cocok lagi ya, nenek pansos seperti biasa yang kagak suka tangkap angin ke laut. Apa kabar cincinku yang bergoyang-goyang ya, apa kabar Hello Kitty si mulut comberan, apa kabar ya. Kasus Vina Melempem ya dilempar ke kejaksaan, kenapa mau tahu ya, itu kabarnya lawannya ini tadi ya calon ya, lawan dia itu akan mencalonkan menjadi bupati, entah bupati di mana. Terus timnya ini tadi, tim ses dia ini tadi mencalonkan diri juga jadi bupati. Jadi tidak elok kalau kasus ini diangkat ke atas ya. Jadi harus diturunkan ke bawah, makanya dilempar ke kejaksaan ya. Iya. Terus kenapa melempem? Ya itu makanya kabarnya cair ya, meledak dan meleleh ya. Meledak dan meleleh 7M ya. Iya itu dia. Dia yang bongkar. Begitu gempar dapat tawaran besar, hap lalu ditangkap. Wes sudah dulu tanya cote, antar tak sambung lagi. Segitu sebetulnya, ini videonya semakin menarik nih ya, kasus Vina untuk kita ikuti ya. Salah satu pesan sebetulnya, jangan cepat termakan hoax tuh ya, jaga persatuan dan kesatuan kita juga tuh ya, jangan nakal tuh ya, karena bahaya tuh nanti kena kasus juga tuh ya. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.